Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alwi, NIM 1931040023 dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Olahraga, Prodi Pencaksilat kelas A. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas materi tentang feedback dan reinforcement. Jadi sebelum kita masuk pada pembahasan, yang perlu kita ketahui bersama di sini yaitu apa pengertian dari feedback. Jadi feedback itu sendiri bisa dikatakan umpan balik, yang dimana feedback adalah perilaku guru untuk membantu setiap siswa yang mengalami kesulitan belajar secara individu dengan cara menanggapi hasil kinerja siswa sehingga lebih menguasai materi yang disampaikan oleh guru. Feedback dilakukan guru antara lain memberikan penjelasan terhadap kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan tugas yang diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi feedback dalam olahraga adalah perilaku pelatih untuk membantu setiap olahragawannya yang mengalami kesulitan dalam latihan, baik fisik, teknik, taktik, dan mental, sehingga olahragawan dapat menguasai keempat komponen tersebut secara baik. Misalnya, apabila olahragawan melakukan teknik yang salah atau olahragawan yang salah bergerak dalam pola permainan dan pertahanan, pelatih langsung membenarkan gerakan pada saat olahragawan melakukan kesalahan, sehingga pelatih dapat melihat feedback yang diberikan oleh olahragawan. Poin berikutnya itu prinsip-prinsip feedback. Jadi ada beberapa prinsip-prinsip feedback, diantaranya yang pertama, feedback harus ditawarkan dan bukan dipaksa. Yang kedua, feedback harus bersifat deskriptif dan bukan evaluatif. Yang ketiga, itu feedback harus bersifat spesifik dan berhubungan dengan tingkah laku yang harus dirubah. Yang keempat, feedback harus menekankan jenis positif bukan yang negatif. Yang kelima yaitu jika jenis negatif, maka feedback harus diikuti oleh saran-saran positif. Dan yang terakhir yaitu yang keenam yaitu memberi feedback harus bertanggung jawab, dan feedback harus disesuaikan dengan situasi atau orang lain. Jadi poin berikutnya itu manfaat dan fungsi feedback. Jadi manfaat feedback bagi guru dapat dipergunakan dalam mengambil keputusan apabila mata pelajaran yang telah dilaksanakan perlu diperbaiki atau dilanjutkan, dan bagi siswa akan meningkatkan prestasi belajar secara konsisten. Sedangkan dalam pelatih, manfaat feedback bagi pelatih dapat dipergunakan untuk bahan evaluasi apabila latihan perlu diubah modelnya atau lainnya, dan bagi olahragawan akan meningkatkan kemampuannya sehingga tidak melakukan kesalahan yang sama secara berulang-ulang. Poin berikutnya itu jenis-jenis feedback. Jadi ada beberapa, ada di sini ada 8 jenis-jenis feedback. Yang pertama itu intrinsic feedback, yang kedua extrinsic feedback, yang ketiga general feedback, yang keempat specific feedback, yang kelima concrete
in incorrect feedback. Yang keenam simple feedback. Yang ketujuh feedback netral, dan yang terakhir yang kedelapan yaitu feedback negatif. Jadi poin berikutnya itu penggunaan feedback dalam latihan. Jadi ada beberapa di sini penggunaan feedback dalam latihan. Yang pertama itu feedback harus berisi informasi yang relevan untuk menampilkan keterampilan yang benar. Yang kedua, feedback seharusnya yang pantas untuk menampilkan atau perilaku. Yang ketiga, feedback selama latihan seharusnya diberikan seketika mungkin. Yang keempat, feedback seharusnya mempromosikan rangsangan tindakan seseorang untuk menampilkan dan perilaku. Dan yang terakhir yang kelima yaitu feedback harus pendek, tidak menghambat, dan sesuai untuk tingkat umur penampilan atau yang penampil. Jadi kita melangkah pada pengertian kedua, yaitu reinforcement atau biasa disebut penguatan. Jadi reinforcement mengandung makna menambahkan kekuatan pada sesuatu yang dianggap belum begitu kuat. Makna tersebut ditujukan kepada tingkah laku individu yang perlu diperkuat pada proses pendidikan yang berorientasi perubahan tingkah laku. Tujuan utama yang hendak dicapai melalui proses belajar adalah terjadinya tingkah laku yang baik, tingkah laku yang dapat diterima sesering mungkin sesuai dengan manfaat kemunculannya. Jadi berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa reinforcement adalah menguatkan yang sudah diterapkan karena dianggap belum begitu kuat. Artinya reinforcement dilakukan setelah pemberian feedback seperti materi yang pertama tadi. Jadi kita memberikan latihan feedback dulu, kemudian memberikan reinforcement supaya beraturan. Poin berikutnya itu jenis-jenis reinforcement. Yang pertama yaitu jadi jenis-jenis reinforcement di sini ada dua, yaitu reinforcement positif dan reinforcement negatif. Jadi yang kita bahas pertama yaitu reinforcement positif. Jadi diselenggarakan dengan jalan memberikan hal-hal positif berupa pujian, hadiah, atau hal-hal lain yang berharga kepada pelaku tingkah laku yang dianggap baik dan ingin ditingkatkan frekuensi penampilannya dengan pujian, hadiah, dan lain-lainnya. Yaitu hal positif itu diharapkan si pelaku termotivasi untuk mengulangi tingkah laku atau perbuatan yang dianggap baik itu. Jadi yang kedua yaitu reinforcement negatif. Jadi penguat pada reinforcement negatif haruslah tetap berupa hal-hal yang menyenangkan bagi si pelaku dengan cara mengurangi hal-hal tertentu yang selama ini dirasakan sebagai hukuman atau tidak menyenangkan atau menjadi sesuatu yang memberatkan bagi si pelaku.
Poin berikutnya itu pertimbangan dalam pemberian reinforcement. Yang pertama, sasaran reinforcement. Yang kedua, waktu pemberian reinforcement. Yang ketiga, jenis reinforcement. Yang keempat, cara pemberian reinforcement. Yang kelima, tempat pemberian reinforcement. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu pemberi reinforcement. Terima kasih. Baiklah, itulah tadi materi yang sempat saya paparkan atau saya bawakan. Semoga dapat dijadikan pelajaran untuk teman-teman maupun yang melihat video ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.